Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-26. Asyamu junnah. Bermula puasa itu dia adalah perisai, yaitu perisai dari segala kemaksiatan. Maksiat itu ada terbagi kepada dua, yaitu maksiat zahir dan maksiat batin. Seumpama maksiat itu kita letakkan pada mata kita, maka maksiat zahir pada mata yaitu memandang kepada aurat. Disinilah yang disebut dengan keharaman lahiriah. Adapun keharaman batiniah, pada ketika kita memandang, itu pandangan kita tidak disertai dengan pengetahuan bahwasanya yang melihat ini adalah Allah. Nah, jadi penglihatan itu sebenarnya mutlak milik Allah. Kita ini tidak melihat. Pada hakikatnya kita ini adalah buta. Jikalau kepada pendengaran, maka pendengaran yang hanya terhenti pada pendengaran kita, yang tidak kita itu mengetahui bahwasanya Allah lah yang bersifat mendengar itu, maka pendengaran kita itulah yang termasuk di dalam kategori keharaman secara batin. Di sini dosa atau maksiat batin, karena dia merebut daripada hak subhanahu wa ta'ala. Jadi jangankan kalau kita berumpamakan Tuhan itu seperti kita mempunyai uang atau hasil karya kita, ini diambil oleh orang atau dinyatakan orang itu punya dia. Disitulah kita yang marah. Demikianlah permisalan daripada orang yang mengambil hak daripada subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia berkalam atau berkata-kata dan dia tidak mengetahui bahwa kata-kata ini adalah kalamullah, maka itulah yang dinamakan syirik, dan syirik inilah dosa pada hakikat. Jadi inilah yang disebut puasa hakikat, yaitu menahan, jangan hanya terhenti pada diri kita, baik itu penglihatan, pendengaran, dan perkataan, dan lain sebagainya. Sebagaimana ini sering dikemukakan di dalam dunia pertauhidan atau pertasawufan, itu diri kita itu punya mata tetapi tidak punya penglihatannya. Sebenarnya mata pun tidak punya sebenarnya, itu cuma pada lahiriahnya begitu. Ini dikatakan buta, tuli, dan bisu itu. Jadi kalau seseorang, orang itu buta, tuli, dan bisu, biasanya orang itu cenderung akan terhindar dari kemaksiatan. Sebenarnya kalau orang itu buta, maksiat penglihatan, dia akan ada dinding atau perisai yang saya katakan di awal tadi, yaitu asyamu junnah. Salat, puasa itu adalah perisai dari segala kemaksiatan. Rasulullah pernah itu melihat atau bertemu dengan iblis pada ketika beliau di dalam masjid bersama dengan dua orang sahabatnya. Rasulullah melihat itu iblis mondar-mandir di luar masjid, tidak berani mungkin masuk itu. Sebenarnya iblis itu kalah dengan Rasulullah, sebenarnya mungkin takut juga, karena ini khas daripada Rasulullah, khususiyahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghampiri kepada iblis. Kata Rasulullah, "Hai iblis,
itu ada sahabatku 2 orang di dalam masjid. Silahkan hari ini engkau goda dia. Kalau hari ini engkau berhasil menggoda, maka itu hari ini bagian engkau. Tetapi jika engkau tidak berhasil, maka itu sahabat bagianku. Kemudian iblis menggoda sahabat itu. Yang sahabat 2 ini, yang satu salat dan yang satunya itu tertidur. Dan yang dapat iblis menggoda itu adalah orang yang salat. Jadi sahabat yang salat itu tadi, salatnya dia kemana-mana, tidak khusyuk. Dan ini mudah sebenarnya bagi iblis menggoda orang yang salat itu, kebanyakannya. Karena yang salat itu bangun. Sedangkan yang tidur itu iblis tidak dapat menggoda, tidak dapat mempengaruhi. Bisikan-bisikan iblis itu tidak direspon. Karena memang orang yang tidur itu, walaupun dia punya mata, tetapi dia tidak melihat. Dia punya telinga, tetapi dia tidak mendengar. Makanya bisikan itu tidak dia respon. Karena memang orangnya tidur. Dan dia diam saja. Jikalau orang yang tidur itu bangun, baru dia akan merespon. Biasanya begitu. Biasanya orang akan terpengaruh kalau bangun. Tetapi kalau orang yang tidur itu, walaupun dia itu seumpama dicaci atau dikatakan yang tidak bagus, seumpama dikatakan bodoh, kalau orangnya tidur, dia tidak akan merespon. Nah, begitu juga kita kalau puasa hakikat, apapun orang katakan tentang diri kita, kita tidak bergeming. Karena kita menyadari dengan puasa hakikat di sini kita menahan keadaan diri kita. Maksudnya diri kita saja tidak ada, bagaimana mau kena, bagaimana kita mau merespon seandainya dikatakan orang jahil, sedangkan kita yang ma'rifat ini, maksudnya yang mengerti hakikat ini, bahwasanya yang alim itu hanya Allah, maka tidak ada respon. Dihinakan karena yang kita tahu bahwasanya hanya Allah yang mulia, maka tidak ada respon. Disinilah yang terhindar seseorang itu dari kemaksiatan dengan puasa hakikat. Itu puasa hakikat. Kemudian ada lagi yang di atasnya itu namanya puasa ma'rifat. Puasa ma'rifat ini yang saya katakan itu puasa yang kedudukannya pada nurani kita. Jadi ini sebenarnya lebih lagi, yang mana ini tidak hanya kita itu menahan dari sisi batiniah, tetapi juga menahan dari sisi lahiriah. Jadi yang ditahan itu pandangan lahiriah dan pandangan batiniah. Semisal kepada pandangan mata. Jadi yang ditahan penglihatan yang buruk, maksudnya memandang kepada aurat itu ditundukkan dan menundukkan diri kita. Maksudnya kita tidak bisa melihat. Jadi kalau seandainya kita hanya yang kita mainkan bahwasanya kita tidak bisa melihat dan yang melihat ini Allah, tentunya bagi orang ma'rifat dia akan menyelaraskan dengan syariat. Maksudnya jikalau penglihatan Allah ini melihat kepada hal yang baik-baik saja, yang tidak baik tidak dilihat. Maksudnya yang di dalam hukum syariat itu diharamkan, maka tidak berani melihat. Ini sebenarnya orang makrifat itu begitu. Jikalau kita memandang secara batiniahnya benar, tetapi secara lahiriahnya salah, maka ini yang disebut pandangan yang batal. Pandangan itu tidak sah, ini dikatakan pandangan ini pandangan Allah, atau yang memandang ini Allah, karena dia tidak membawa mengindahkan dengan pandangan syariat.
Karena di dalam orang ma'rifat mengenal itu bukan hanya saja diri rohani atau jasmani. Apa maksudnya, bukan hanya sebatas diri rohani tetapi kepada jasmani juga. Dia adalah dari Nur Muhammad, dia satu kesatuan, makanya dia harus diselaraskan. Jadi puasa itu menahan diri dari yang membatalkan. Nah, di sini kalau kita hanya memainkan satu satu penahanan, maksudnya yang ditahan hanya batinnya saja, tetapi yang dilihat ini bertentangan dengan syariat, maka itu pun batal, batal pandangan batin. Karena zahir ini adalah kenyataan batin. Jadi pada ketika kita bersyariat dengan syariatnya yang dibawa Rasulullah, maka disitulah hakikat kita. Jadi kebenaran hakikat itu sebenarnya pada hakikat, pada syariat. Jadi jikalau syariatnya lepas, maka ini pun hakikatnya dikatakan lepas bagi ahli ma'rifat. Jadi di sini menggabung. Pernah dikisahkan suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mendatangi Hajarul Aswad, batu hitam, Hajar Aswad yang dicium itu biasanya. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau berkata, "Innaka hajar." Kata beliau, "Sesungguhnya kamu hanyalah batu. Wala tadur wala tanfa." Yang tidak memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Itu memang batu itu sebenarnya pada hakikatnya dia tidak bisa memberi mudarat dan dia tidak bisa memberi manfaat. Dan ini adalah paham tauhid. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabalak ma qabaltuk. Seandainya, kata Sayyidina Umar, aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau wahai batu, maka aku tidak sudi untuk menciummu. Kemudian batu itu dicium oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi di sini beliau mencium itu semata-mata melihat Rasulullah mencium. Maksudnya ini adalah mengikuti daripada Rasulullah, mutabaah, atau bisa dikatakan di dalam syariat itu mengikuti syariatnya Rasulullah. Beliau mengikuti syariat Rasulullah ini, beliau menanggalkan dua pemahaman. Pertama, pemahaman akal beliau tinggalkan demi mengikuti Rasulullah. Kemudian pemahaman tauhid beliau tinggalkan juga. Kalau pemahaman akal, innaka hajar, itu di kalimat pertama tadi, sesungguhnya kamu hanyalah batu. Mengapa batu itu, untuk apa batu itu dicium-cium? Apalagi dengan pemahaman tauhid tidak bisa memberi mudarat dan tidak akan pernah bisa memberi manfaat. Untuk apa dicium? Begitu mungkin ya. Untuk apa sih batu itu dicium? Jikalau Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau tidak mencium karena dalam akal beliau itu hanya batu, untuk apa dicium? Jikalau Sayyidina Umar tidak mencium karena dengan pemahaman tauhidnya, karena tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat, beliau tidak mencium, maka seolah-olah beliau telah meninggikan akal dan tauhid di sisi Rasulullah. Seolah-olah merendahkan, bagaimana sih akalnya Rasulullah ini kok batu dicium? Atau seolah-olah Rasulullah ini tidak bertauhid apa? Batu dicium. Seolah-olah begitu. Seandainya kita bertauhid, walaupun tauhid yang
kita anggap sudah terlalu mantap, namun kita tidak mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah, berarti kita meninggikan tauhid kita di sisi Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwasanya tauhid yang paling sempurna itu adalah tauhidnya Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang mengajarkan itu tauhid. Jadi sebenarnya ini bukan bertentangan syariat ini dengan tauhid, namun dia adalah pasangan. Berbeda itu bukan berarti tidak bisa bersatu. Seperti kita laki-laki dan perempuan itu adalah merupakan pasangan. Seperti lagu Wiru Sableng itu ya, yang berlainan namun merupakan pasangan itu. Ada siang, ada malam. Dia pasangannya. Jadi jangan sampai tidak dipasangkan. Jadi seseorang, seandainya kita tidak beristri, ini agama kita itu dinyatakan hanya separuh. Masih belum sempurna agama. Jadi jikalau kita hanya terhenti pada pemahaman tauhid saja, tidak kita selaraskan atau kita teruskan kepada mengerja syariat, mengindahkan aturan fikih itu, maka tidak akan sempurna agama kita. Hanya separuh. Jadi disitulah teramat pentingnya. Dan yang lebih penting lagi, pernah Sayyidina Abu Bakar itu entah bagaimana ya, bersama Sayyidina Umar itu pada ketika berbicara bersama Rasulullah itu suara lebih nyaring, lebih keras daripada suara Rasulullah. Pernah suatu ketika mereka itu berbicara lebih tinggi suaranya daripada Rasulullah, volumenya. Kemudian di sana itu langsung turun ayat itu, jangan engkau tinggikan suaramu di hadapan Rasulullah, di sisi Rasulullah. Jangan engkau itu berbicara kepada Rasulullah itu seperti kamu berbicara dengan dengan sesamamu. Artinya seperti kepada sahabat yang lainnya. Di situ Abu Bakar berkata, hampir kami celaka gara-gara mengangkat suara lebih tinggi daripada Rasulullah. Ini bayangkan bagaimana orang yang mengangkat tauhid di sisi Rasulullah, bagaimana yang mengangkat akal di sisi Rasulullah. Seumpama kita ingin salat, berwudu, dan kita batal di dalam wudu kita. Habis itu ketentuan syariat secara logika kalau batal itu karena yang keluar itu dari dubur itu angin, semestinya yang dibasuh ini bukan muka. Secara logika kalau kita hanya mengandalkan logika. Tetapi kalau hukum Tuhan itu kita wajib wasami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kalau sudah memang ketentuannya begitu, jangan dipakai lagi logika. Ini batu dicium-cium. Nah, itu. Apalagi kalau sudah ketentuan syariat berlaku wajib, terutama untuk salat, kita katakan kita ini orang bertauhid. Untuk apa lagi sembah menyembah? Biasanya kan sembah menyembah itu masih dua katanya. Dua itu jangankan dua, 1,5 itu syirik katanya. Itu paham tauhid yang tanggung sebenarnya. Mereka tidak begitu paham. Ibarat pengenalan itu, mereka pengenalannya masih terbatas di jalan, belum benar-benar sampai. Jadi untuk sampai itu sebenarnya atau untuk wusul kepada Allah, jadi banyak orang itu yang tertipu, tidak mengerti yang dimaksud dengan wusul.
Usul ilallah ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang teramat penting. Tunggu saya lihat waktu dulu. 20 menit. Mungkin masih cukup. Karena tinggal satu lagi puasa sir. Masih cukup saya menceritakan ini. Untuk kita mencapai wusul ilallah, ini ada cerita daripada Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Beliau itu pada ketika salat, ada beliau punya adik itu, adik beliau itu telah diberi kasyaf. Adik beliau itu melihat Imam Ghazali ini pada ketika jadi imam, melihat adik beliau itu adalah Imam Ghazali ini darah semua. Ada satu riwayat itu di dalam jamaah ada yang mengatakan itu pada ketika salat berjamaah berdua di rumah. Kemudian pada ketika salat berjamaah di rumah, pada ketika salam, Imam Ghazali melihat adik beliau tidak ada. Maksudnya meninggalkan salat mufarakah. Lalu Imam Ghazali mengatakan kepada ibu beliau, mengapa adik meninggalkan salat? Kemudian adik beliau mengatakan, apakah saya melihat bahwa engkau pada ketika berdiri di dalam salat, engkau semuanya itu darah. Oh, memang pas pada ketika itu Imam Ghazali sadar, beliau pada ketika itu memang terkenang masalah. Beliau pada ketika itu mengarang kitab masalah bab haid. Beliau terkenang dan itu dilihat oleh adik beliau. Kemudian kata Imam Ghazali, di mana engkau ya adik belajar? Kemudian saudaranya ini mengatakan kepada seorang yang menjahit sandal di pasar. Kemudian Imam Ghazali ingin berguru ke sana karena ini adiknya itu kasyaf dan ini sebenarnya adik dia itu sudah wusul ilallah. Kemudian Imam Ghazali ingin belajar kepada orang atau guru yang adik itu tadi yang menjahit sandal di pasar. Itu Imam Ghazali disuruh membersihkan pasar menggunakan serban karena beliau pada waktu itu sudah menjadi ulama besar. Namun Imam Ghazali ini tidak merasa dia itu besar dan dia mau melaksanakan itu, dan tidak jadi itu dihentikan oleh guru beliau bahwasanya engkau boleh belajar karena engkau tidak merasa bagus. Guru Imam Ghazali itu sebenarnya beliau itu melihat sampai ke Lauhil Mahfuz. Itu hebatnya guru Imam Ghazali itu. Oh, ini Imam Ghazali ini usulnya dengan jalan ini, dengan tarikat ini. Kemudian diberikan tarikat itu. Setelah diberikan, disuruh mengamalkan. Namun ternyata dilihat Imam Ghazali masih belum usul. Masih ada yang menghijab. Ternyata yang menghijab beliau adalah kitab. Kemudian beliau disuruh itu untuk membuang kitab-kitab beliau. Dan beliau mau. Kemudian ternyata masih lagi belum usul ilallah. Dilihat ini masih belum usul. Kenapa? Oh, ternyata yang menjadi penghalang adalah istri beliau. Masih ada terkenang bagaimana ini istri di rumah. Jadi istri pada waktu itu disuruh menceraikan. Memang pada setelah beliau keluar daripada tempat khalwatnya itu dirujuk kembali. Ini sampai istri itu diceraikan. Ini daripada saking pentingnya wusul ilallah. Ini daripada saking pentingnya. Lalu bagaimana kriteria yang wusul? Jadi sebenarnya orang yang wusul itu bukanlah dia itu hanya cukup sebatas dengan kema'rifatannya saja. Dia wajib melalui 3 fak ilmu, yaitu ma'rifat, fikih, dan tasawuf. Sesudah ini baru dia itu ada jalan untuk wusul. Tetapi ini pun bukan sebatas di sini saja. Yang dikaji dari yang 3 ini yaitu ma'rifat itu sampai yang kepada
intisarinya. Tasawuf pun sampai yang kepada intisarinya. Kalau kita ini ada baiatnya yang di dalam dua ini, yang baiat baiat Allah sama baiat Muhammad itu ya, yang disebut keilmuan yang bersanad. Jadi di sana guru itu apa, mengenal kepada si murid dan murid mengenal kepada si guru. Jadi guru itu ada yang bernama murabbi, ada yang bernama mursyid. Kalau murabbi ini menyampaikan seseorang kepada Tuhan, usul ilallah dengan keilmuan. Kalau mursyid ini menyampaikan seseorang dengan amal. Jadi ada tarikat ilmu dan tarikat amal. Ini bisa sampai keduanya ini. Kalau yang Imam Ghazali tadi dengan tarikat ilmu. Kalau yang saya ini, jalan saya ini tarikat amal. Jadi yang kita kaji itu ma'rifat, fikih, dan tasawuf. Yang ini yang berurutan. Yang saya katakan kemarin ini masih kita bab bab fikih, bab Islam ya. Ya kan masuk puasa. Nanti kita teruskan sampai kepada tasawuf. Yang mana tasawuf ini ada terbagi 3 tingkatan. Kemarin ma'rifat saya bagi 3 tingkatan juga, ma'rifat mubtadi, mutawasid, muntahi. Mubtadi itu seputar sifat 20, mutawasid tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Ma'rifat muntahi atau yang atas atau muntaha itu martabat 7, hadiah, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Kemudian tasawuf pun begitu juga, ada terbagi kepada 3 juga. Tasawuf mubtadi itu seputar masalah hati, tasawuf mutawasid itu tentang Nur Muhammad, kemudian muntaha itu tentang mengenal Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Nabi ini terbagi kepada 3. Ada mengenal Muhammad Basyariyah, ada mengenal Muhammad Ruhiyah, ada mengenal Muhammad Hakikiyah. Mengenal Muhammad Basyariyah itu kalau biasanya orang pelajarnya itu ada 5, yaitu dalail, fadail, khasail, syama'il, dan sirah. Sirah Nabawiyah. Sirah itu perjalanan hidup Nabi. Dalail, dalil kenabian. Fadail, fadilat kenabian. Khasail, khususiyah Nabi. Syama'il, biografi Nabi. Itu ada kan sekarang itu orang yang jual buku Syama'il, hadis Imam At-Tirmidzi. Itu ada. Itu keseharian Nabi lengkap itu. Cara Nabi berjalan, cara Nabi menunjuk, itu ada. Nah, ini langsung lagi kita kepada puasa sir atau puasa rahasia. Karena tersisa 3 menit. Puasa sir ini adalah yang kedudukan kepada zat atau kepada diri kita. Zat itu diri kalau kita artikan. Jadi ini menahan dari untuk kepentingan diri sebenarnya. Supaya puasa ini tadi menjadi perisai, pelindung daripada diri kita di dalam hal kemaksiatan. Jadi apa maksudnya menahan daripada kepentingan diri? Seumpama kita membesarkan anak, merawat anak, menyekolahkan anak, mendidik anak. Ternyata anak kita ini dia membangkang kepada kita. Maksudnya dia menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah. Ini kalau kita memperhatikan kepentingan diri, ini mesti kita di dalam merawat anak itu tadi, menyekolahkan dia, pasti kita ada itu berharap supaya dia itu berbakti atau membalas kepada kita. Jadi ini sebenarnya ditahan. Kita jangan ada untuk kepentingan diri kita. Kita inilah sebenarnya apa itu? Sifat ketuhanan itu. Dia hanya memberi saja. Dia tidak mengharap kembali. Dia apa itu? Mengasihi saja. Dia kalau kita beribadah atau tidak, dia tidak mengharap. Itu sebenarnya ibadah kita itu kembali kepada kita. Jadi di sini kita memelihara anak itu atau menyekolahkan atau mendidik atau biaya sudah kita keluarkan semua, kita jangan mengharapkan bahwasanya itu balasan diri kita untuk masalah kepentingan kita. Itu semata-mata kepentingannya saja. Seandainya kita baik kepada orang, itu jangan diharap orang itu baik kepada kita. Kita hanya sebatas baik kepada orang. Itu saja. Kalau kita mencintai orang,
jangan kita harapkan cintanya orang lain. Seandainya orang tidak mencintai kita atau cinta kita bertepuk sebelah tangan, maka tidak ada itu namanya kekecewaan. Seandainya kita memberi, jangan berharap. Seandainya kita dalam kesusahan suatu saat nanti, maka itu jangan mengharapkan. Karena memang itu diri kita itu sebenarnya kita tahan dari yang itu. Supaya diri kita itu benar-benar menyatakan dirinya, wujud ketuhanan itu. Kalau kita tersenyum kepada orang, tidak mesti kita harus mengharapkan orang atau balasan orang supaya orang juga senyum kepada kita. Disinilah yang masuk kategori ikhlas atau murni. Bahasa kita ikhlas itu murni. Yang mana di dalam hadis qudsi ikhlas itu dinyatakan, ikhlas itu adalah satu rahasiaku dari beberapa rahasiaku, aku letakkan pada hambaku yang memang aku sudah cinta kepada hambaku itu. Jadi ini sebenarnya ini orang-orang muhibbin itu memang begitu. Dia di dalam pelaksanaannya ikhlas itu. Dia hanya mencurahkan kebaikan. Dia tidak mengharapkan dikembalikan kebaikan itu kepada dia. Inilah puasa itu yang semakin memperbaiki diri kita, semakin akhlak kita itu berkilau dengan puasa itu. Sebagaimana salat kemarin, jadi kita itu memang di dalam keilmuan itu sebenarnya jangan hanya terhenti kepada ilmu-ilmu saja tanpa ada amal atau implementasi di dalam keseharian. Jadi disinilah supaya itu kita menyelaraskan dengan hadis Nabi yang berbunyi innama buistu liutammima makarimal akhlak. Innama buistu makarimal nama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Namun sebelumnya ada juga hadis Nabi innama buistu apa itu? Lupa saya. Apa? Lupa saya ini. Dan waktunya sudah. Semoga kita dapat menerapkan puasa zahir batin itu di dalam atau menjalankan keilmuan ini sehingga berjalan di diri kita, dan itulah menjadi amal yang baik. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi